Halo Aiztizen, kembali lagi di podcast SI Atos. Jadi kesempatan kali ini aku di sini sebagai host baru dari podcast SI Atos. Perkenalkan, nama saya Nabil dari angkatan 47. Dan sekarang aku di sini gak sendirian doang nih. Aku kedatangan kakak-kakak yang hebat ini. Boleh dong tepuk tangannya. Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh dong perkenalkan satu-satu. Siapa saja? Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Utami dari angkatan 46. Aku Madi Kalvia Maraja dari angkatan 46 2022. Ya. Aku Mukita Rahima Bakri dari angkatan 46. Oke. Jadi kakak-kakak di sini itu aku sedikit jelasin dulu ya. Kakak di sini itu sudah mengikuti perlombaan yaitu Innovillage, dan hebatnya kakak-kakak di sini itu masuk ke top 165 Innovillage. Nah, ini aku nih sebagai angkatan 47 yang masih awam gitu tentang lomba Innovillage ini. Boleh dong kakak-kakaknya jelasin apa itu Innovillage gitu. Apa tuh? Jadi Innovillage itu sebuah kompetisi sosial project yang ditujukan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh PT Telkom Indonesia dan Telkom University. Oke. Jadi kayak Innovillage itu semacam pengabdian masyarakat ya Iya, betul. betul. untuk pengembangan desa gitu. Betul. Dan kalau boleh tahu judul yang kakak buat ini Innovillage itu judulnya apa, Kak? Oke, kalau kemarin kita judulnya itu Recyclist, aplikasi berbasis mobile untuk pencatatan sampah terpilah yang akan mendukung perekonomian di Desa Bojong Soang. Jadi, tadi kasusnya kita di Desa Bojong Soang. Di Desa Bojong Soang gitu. Iya. Berarti deket dong dari kampus ini. Deket. Kenapa deket? Karena emang kita tujuannya kenapa yang jauh-jauh dulu gitu. Padahal desa yang terdekat aja perlu perlu dibantu gitu. Perlu Oke. adanya solusi-solusi dari mahasiswa gitu. Oke, mantep banget. Foto pokoknya nih tiga Srikan di SIA ini pokoknya keren banget ya. Dan berarti memilah sampah yang di satu sampahnya belum terkontrol ya, belum terkelola dengan baik berarti. Belum, masih tercampur organik sama anorganik tuh masih tercampur. Jadi mereka tuh mengurangi sampah itu dibakar, jadi polusi udaranya semakin naik. Ya. Itu jadi kita ngide bikin aplikasi recycling ini buat mereka mengatur yang sampah anorganik sendiri, organik sendiri. Nanti ada tim selanjutnya yang buat Oh. organik. Tim selanjutnya itu tim kakak juga atau beda tim? Beda Bukan, tim. beda tim, tapi satu Oh, angkatan. satu angkatan. Oh, oke. Jadi itu tuh keputusannya tuh karena kakak di situ membantu di Desa Bojong Soang itu buat recycle sampah gitu. Ya, emang awalnya itu kan sebelum kita memutuskan kenapa judulnya itu, solusinya itu, kita survei dulu. Nah, di sana tuh sebenarnya permasalahannya ada apa aja, terus yang sekiranya bisa kita bantu solusikan apa, sampai akhirnya kita memutuskan. Oh iya, sebelum memutuskan tuh kita juga konsultasi sama dosen pembimbing gitu. Ini kayak gimana sampai akhirnya ada final kalau kita fokus ke sampah anorganik. Jadi untuk kegiatannya masyarakat kita kasih 100 paket tempat sampah di rumah masing-masing. Jadi mereka bisa memilah sampahnya sekecil mungkin dari skala rumah tangga. Karena sebelumnya yang tadi udah Via kasih tahu kalau misalkan di sana itu masih nyampur antara sampah organik, anorganik, pokoknya semua sampah dalam satu tempat. Makanya itu suatu upaya dari kita untuk mengurangi adanya pembakaran sampah yang terus-menerus. Oke, jadi tiap rumah itu ada tong sampahnya gitu. Ya, Dikasih. kita kasih. Soalnya kan biar mereka jadi tahu kalau misalnya sampah ini buat botol misalkan. Terus sampah ini buat plastik. Jadi biar dari rumah udah dipilah, terus yang pengelola pengambilan sampahnya juga lebih mudah gitu milih-milihnya, dan lebih bisa mengurangi dampak dari sampah yang menumpuk. Karena kan kalau misalkan dipilah bisa dijual, bisa menghasilkan nilai ekonomis. Di kilo gitu. Iya benar, di kilo dijual ke bank sampah. Oh. Nah, aku mau tahu nih gimana respon yang di desa itu terkait inovasi yang kakak buat itu. Apa responnya baik atau gimana?
Oke, mungkin untuk responnya yang pertama itu kalau dari masyarakat itu bingung. Iya. Kenapa bingung? Karena mereka sendiri ternyata belum terlalu memahami cara pemilahan sampah gitu. Makanya yang tadi dibilang kalau misalkan sampah disatuin aja gitu. Nah, kemudian setelah itu kita ada edukasi sebelum ke proyek sosial langsung tuh kita edukasi dulu kalau pemilahan sampah itu seperti ini. Terus bedanya juga sampah anorganik sama organik itu seperti apa gitu. Nah, responnya juga sangat antusias. Kemudian juga mereka jadi tahu bedanya sampah organik sama anorganik. Setelah itu mereka merasa senang juga karena dikasih ilmunya. Terus kita juga kan kasih fasilitas sampah ya. Jadi gak hanya ilmu tapi kita ngasih berbentuk berbentuk tempat sampah secara fisik. Iya, iya. Jadi nggak hanya disampaikan secara materi tapi bisa diimplementasikan di rumah. Berarti tiap rumah tuh ada satu atau dua? Dua ya berarti? Dua, tiga? 3. Oh, tiga tempat sampah. Oh, oke. Iya. Menarik. Dan aku ini lihat di sini datanya kakak itu masuk top 165. Betul. Gimana nih rasa bangganya masuk top 165? Boleh dong ceritain ke iCitizen. Kalau aku sih seneng banget ya, soalnya kita tuh udah maksimal banget buat bikin proposalnya. Setiap hari kita di FIT buat ngerjainnya ya kan? Iya betul, benar. betul. Sampai malam itu atau? Iya sampai malam. Iya. Tapi ini buat dari apa tuh, dari mata kuliah kita kan? Iya, proyek terapan Oh, Iya. oh nanti di semester berapa? semester 5. Semester 5. Ya, kita dari mata kuliah dijadiin lomba. Lomba. Ya. Ya, Menarik, 2 menarik. kali lah itunya. Pusingnya Iya. Kalau boleh tahu itu prosesnya tuh dalam jangka waktu berapa lama, Kak? 1 bulan lebih kita menata semuanya atau Kalau misalkan awal-awal tuh dari Oktober sih. Oktober tuh survei dulu kan. Kayak gimana. Terus kalau buat bikin proposal ya kurang lebih sebulan. Udah gitu kan diajukan, disubmit, nunggu pengumuman sampai akhirnya lolos, baru implementasi. Dari Oktober sampai bulan November berarti? Ya, ya Oh, itu buat submit ya. Mm-mm. Kalau pelaksanaannya tuh di Desember sampai kemarin awal Februari. Februari awal. Oh, berarti total 3 bulan. 3 bulan. Ya. Iya. Oke. Dan selama proses InnoVillage ini, pengimplementasiannya apakah ada tantangan yang nggak ke expect gitu, tiba-tiba oh ada problem ini, ada problem itu pas lagi di lapangan gitu, Kak? Boleh ceritain dong? Gimana Mi? Oke, mungkin kalau tantangan pasti ada kan tantangan gitu. Cuman yang nggak expect itu sebenarnya kalau kita ya sebagai mahasiswa tuh jarang bahkan nggak pernah gitu datang secara langsung ke desa karena ya ibaratnya mikirnya tuh kayak belajar aja gitu. Tapi ternyata ini tuh ada salah satu Tridharma Perguruan Tinggi Negeri kan, pengabdian kepada masyarakat gitu. Kita harus ke sana gitu, suatu tantangan juga karena kan ngobrol sama temen, ngobrol sama pihak desa, ngobrol sama yang bersangkutan di desa lah, pokoknya itu kan beda ya gitu. Gimana caranya kita bisa ngomong dengan baik, terus kayak bisa komunikasi yang dua arah gitu terjalin dengan baik sampai akhirnya mereka juga mau mendukung gitu untuk keberlanjutan program ini. Karena kalau misalkan mereka nggak mau terbuka sama kita, ya berarti nggak bisa Susah. mengimplementasikan gitu. Itu sih lumayan challenging. Lumayan challenging ya. Kalau kakak apa? Kalau Tiffany tantangannya ada nggak? Aku Iya. kan masih introvert gitu kan. Oh iya, Terus introvert banget. introvert banget. Nah, Oke. itu terus ikut lomba ini harus terjun langsung ke desanya, harus ngobrol Iya. sama orang banyak. Nah, itu membuat gini ya rasanya harus ngobrol yang belum beda bahasa. Oh iya. Aku ngomong bahasa Indonesia, mereka jawabnya bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda. Ya gimana aku balas lagi bahasanya. Kakak tuh orang mana? Aku orang Jawa Oh, Timur. Jawa Timur. Ya, Oke. gitu. Tantangannya sulit komunikasinya. Oke, matur suwun. Boleh dong kakaknya. Kalau aku sih tantangannya kan kita mahasiswa semester akhir kan. Iya, betul. Jadi harus bisa bagi waktu antara InnoVillage sama bikin tugas akhirnya. Harus bisa bagi-bagi Betul-betul, waktu. ya, Manajemen waktunya juga harus diperhatikan ya kalau Iya. ikut InnoVillage ini. Sangat. sangat. Oke. Tapi sebelumnya pas kakak proses membuat InnoVillage ini, kayak proposalnya gitu-gitu, apakah ada keraguan gak sih kayak ini bisa works nggak sih, bisa bisa berjalan dengan lancar nggak sih, atau ada ragu atau nggak pede, nggak siap, merasa nggak siap gitu?
Mungkin 50-50 ya. Kenapa Iya. 50-50? Karena kalau ragunya itu lebih ke karena kita semester akhir gitu, takutnya fokusnya terbagi gitu, nggak bisa fokus ke Innovillage. Tapi kalau misalnya yakin, kenapa yakin? Karena memang yang kita tuangkan di proposal itu udah sesuai sama permasalahan yang ada di sana. Makanya kalau misalkan sesuai bisa menjawab, kemungkinan bisa lolosnya ya cukup tinggi gitu. Makanya kalau misalkan Nabil nih nanti mau maju nih ke Innovillage sama Siap, timnya, berarti apa yang ada di desa itu yang sesuai gitu. Jadi permasalahan yang diangkat di proposal harus sesuai dengan Problem yang ada di iya desa itu. betul gitu. Oke. Betul. Berarti tipsnya tuh kita tuh harus tahu dulu ya yang ada di desa itu problemnya apa, yang bisa kita solving apa aja gitu. Iya benar. Oke. Dan selama Innovillage ini ada nggak sih momen-momen berkesan gitu? Kan kakak ini setim berapa sih? Bertiga aja? Iya, bertiga. Bertiga. pasti banyak dong. Banyak sih. Iya, kadang kita marahan dulu, baikan, terus sampai ya udahlah lanjut aja gitu. Iya, Banyak Marahannya karena apa momennya. tuh? Iya, Biasa biasa capek kan, beda, apalagi beda semester apa. pemikiran juga. Iya. Kadang miscommunicate lah. Iya, Iya, miskom betul. dikit. Itu berarti di desanya tuh pulang pergi atau di desa apa nginep gitu kayak KKN gitu atau enggak? Oh Ya, pulang enggak, pergi. iya Pulang pergi. kita pulang pergi. Kan ada waktu buat pencerdasannya. Iya. Kita datangnya waktu pencerdasan, implementasi itu. Pencerdasan tuh kayak gimana, Kak? Iya, implementasi kita ngasih tahu apa tips-tipsnya Oh, ke gimana. warga-warga desa gitu. Iya, terus- sosialisasi. Ya, sosialisasi. Oke. Jadi cukup berkesan ya buat Kak Lutfia. Berkesan banget malahan. Mantap. Sangat. Pulang dari sana introvertnya berkurang nggak? Ini udah nggak introvert Iya. banget. Besok-besok jadi host podcast berarti? Enggak dulu ya. Oh iya. Oh kirain. Kalau dari Kak Utami juga sama atau gimana? Boleh nambah? Iya sih berkesan gitu. Lebih ke kadang awal-awal tuh nggak mikir kalau misalkan ini bisa berjalan, bisa selesai gitu. Oke. Iya, karena kan kita semester 5 gitu, semester akhir dimana ya hektik lah gitu. Makanya oh ternyata bisa juga gitu. Yang awalnya kita ragu, tapi kalau udah dijalanin ternyata bisa selesai. Oke. Dari kakaknya gimana? Kesan yang berkesan gitu selama Innovillage. Kalau aku sih waktu kita buat keranjang itu loh, Oh yang iya. 100 keranjang. Itu capek momen banget. lucu juga ya. Tapi 100 karena Yes, kita bikin sendiri, bukan keranjang. keranjang tong. sampah Iya, yang Oh. dikasih itu yang tadi 100. itu tuh dari spong buat mandi itu. spons itu. Iya, Spons buat mandi. Iya, Yang keranjang jadi. keranjang. yang serabut-serabut mandi itu loh. Itu momen lucu kita bikin Terus dibuatin sendiri. keranjang. Iya, Nggak menarik kebayang kan? Menarik sih, cuma aku gak kebayang gimana sih. Jadi kita ubah gitu, kita ada modif-modifnya Iya. sedikit biar bisa dipakai buat keranjang pengumpulan sampah kayak Yang misalnya jaring-jaring. botol atau tutupnya gitu. Jari-jarinya gitu. Iya. Nah, jaring-jaringnya Oh. kita modif jadi keranjang Iya. sampah. Oh, tapi sampai saat ini tuh solusi itu tuh masih berjalan nggak? Atau masih diimplementasikan nggak sama warga-warga di sana? Iya, masih karena kan emang Innovillage itu harus ada keberlanjutan. Oh iya. Nah kalau misal tuh aku ya sebagai angkatan 47 nih yang masih bingung Innovillage ini, kan Innovillage ini pasti butuh biaya ya untuk ke desa-desanya. Nah Iya. kalau itu biayanya tuh dikasih atau gimana? Iya, dikasih kan tadi udah ngajuin proposal. Sebenarnya di proposal itu kita harus ngerancang RAB, rancangan anggaran biaya yang bakal dipakai, digunakan selama nanti implementasi. Nah, kalau misalnya lolos, itu pendanaannya dikasih sesuai dengan apa yang kita ajukan. Iya. Oh saat itu kakak dapat berapa? Boleh di-spill? Wow. Atau Wah, boleh? nggak boleh. Rahasia banget berarti. Sebenarnya nggak rahasia, cuman lebih baik kita nggak share aja lah Soalnya ya. beda-beda emang tiap kelompok. Iya, Oh, beda-beda. tiap kelompok beda-beda. Karena kan sesuai kebutuhan juga. Kan tiap desa pasti beda juga kan solusinya gitu. Oh, oke, Sama oke. RAB yang kita ajuin ya kan? Oh iya, beda-beda. Berarti selama kakak pengimplementasian Innovillage itu di desa Bojongsoang itu pasti dong banyak pelajaran gitu yang bisa dipetik. Betul. Dari mulai menguras pikiran karena harus ya apa? Imbangin tugas kuliah dan tugas lomba ini dan juga ya kan tadi katanya kelas-kelas sedikit Iya. gara-gara Iya. capek gitu. Pasti. Iya, tapi tetap bestie kok. Tetap bestie. Iya, Ah kemarin ngomongnya gitu. Enggak. Oh jangan gitu. tetap bestie ya.
Iya masih tetap ya kan. Oh mantap dong, keren banget. Keren. Kasih tahu dong ke aku atau ke iCitizen nih yang nonton di rumah mungkin sambil tiduran sambil gini sambil nyemil, apa sih pelajaran yang kakak ini bisa beri ke kita gitu terkait lomba di InnoVillage ini? Gimana tuh? Dari mana nih? Bebas dari mana aja. Kamu dulu. Utami dulu dong, kan ketua kita. Oh, iya, Pelajaran yang diambil dari InnoVillage ya. Mungkin pelajaran yang pertama pasti manajemen waktu ya gitu. Apalagi kalau misalnya nanti Nabil nih mau Oke. kan berarti otomatis semester akhir juga kan. boleh. Ya pinter-pinter aja lah antara tubes, tugas biasa, InnoVillage, belum lagi tugas akhir gitu. Dipinter-pinterin aja manajemen waktunya, terus kemudian juga komunikasi gitu sama pihak desanya, bangun komunikasi sebaik mungkin, bangun bonding sebaik mungkin supaya apa yang kita sosialisasikan, apa yang kita implementasikan tuh bisa diterima dengan baik gitu. Makanya itu sangat berkesan juga karena ternyata ketika kita mau, kita juga bisa kok berdampak untuk orang lain gitu. Kita juga bisa ngebantu setidaknya sedikitnya gitu buat di desa gitu. Lebih ke oh ya, sebenarnya kalau InnoVillage itu selain dari kompetisi, menurutku ya, niatnya tuh lebih ke pengabdian sih. Karena kalau misalnya kita ngejar di kompetisinya aja, tapi kita nggak ngejar rasa pengabdian ke masyarakat, itu nggak akan kerasa feel-nya pas implementasi di desanya. Oke, Oke, keren. keren banget deh pelajarannya. Pasti pulang-pulang dari sini saya termotivasi deh buat Langsung ikut bikin InnoVillage. proposal. Ikut ya, langsung Tuh, ikut. ini kertas buat proposal sekarang. Habis Oke. ini udah cukup ya bekalnya buat nanti Udah cukup banget bekalnya, udah penuh banget ya. Oke. tinggal submit. Heeh. Nah, aku tuh kan pernah sekali ikut lomba tuh. Kayak cuman nggak pernah belum dapat tim yang serak gitu. Oh iya. Kayak Harus sama bestie. Iya, kayak kita kayak gitu. nggak juga pernah kita sama bestie cuman nggak serak juga. Oh, wah. Berarti itu bukan ya. Ntar bestinya nonton. Nih. Waktu itu bestie dalam perlombaan gitu. Oh, iya. Apa ada tips gak sih dari kakak? Kan ini bertiga bestian dong pasti. Ya. Lama banget sih jawabnya. Bohong itu. Kita emang dari maba Iya, ya. Iya, Ada sampai emnya. Kita dari maba. Kalau kita kan saling terbuka dari maba. Jadi misal Utami bilang, Vi ada lomba nih, ikut nggak? Hayu, gas aja gitu. Coba kalau gagal ya udah, Iya. kapan-kapan lagi kalau mau nyoba gitu. Sampai akhirnya kita tuh banyak lomba yang pernah kita Ikutin. ikutin selama perkuliahan. Cuman ini yang kita maju 3 orang, harusnya 4 orang bestie kita, cuman ini harus 3 kan. Iya, Ya sudah. Satu lagi kemana? Satunya lagi Oh, magang. magang. Ya, tipsnya apa ya buat ini? saling Mencari komunikasi teman. aja sih. Itu saling Kalau terbuka ada ya. apa-apa komunikasiin aja. Jangan sampai berantem gitu. Iya, Iya. benar-benar. Dan biasa juga aku bingung soal pembagian tugas nih. Kalau kakak Waduh, pas lagi Waduh. ngerjain proposal atau ngerjain pengimplementasian di sana, pencerdasan di sana itu bagi-bagi tugas itu gimana sih? Sebenarnya kalau di kita tuh bagi-bagi tugasnya lebih ke passionnya masing-masing. Iya. Soalnya kalau misalnya dibagi nih, Nabil bagian apa, ditentuin gitu. Kan kadang nggak sesuai sama passionnya Nabil ya. Jadi mungkin agak berat juga, agak gak enak juga gitu. Nah kalau kita tuh lebih kembali ke passionnya masing-masing karena tadi kita udah kenalnya cukup lama. Jadi ya kurang lebih udah tau lah gitu. Misalnya Via emang cocoknya di bagian apa, mau di bagian apa gitu. Contohnya kayak aku nih kadang misalnya aku MC gitu atau mungkin misalnya Via nih yang bagian pesan-pesan kayak konsumsi dan lain sebagainya karena kan kita juga perlu ngasih konsumsi kan buat pas sosialisasi. Terus kayak mungkin nih suka desain, kita kasih tugas ke Muki yang desainnya kayak buat live report atau dan lain sebagainya. Tapi walaupun udah ada job desk-nya masing-masing, kita tetap ketemu. Jadi kayak misalnya udah dikerjain sama aku, ini menurut Via sama Muki kayak gimana gitu. Terus kayak misalkan Via nih menunya apa ya gitu, nanti sosialisasi berikutnya gitu kita juga sharing. Terus Muki desainnya udah cocok belum gitu. Jadi sebenarnya kalau pembagian itu cocoknya emang sesuai passionnya masing-masing. Iya, Terus setelah itu tuh terbuka aja sama teman timnya yang lain. gitu. Sepakat semua ini. Sepakat. Banget sekali. Dan
Kayaknya sangat inspiratif banget ya cerita perjalanan selama Innovillage ini. Iya, Tapi betul. seneng nggak? Seneng 165 gitu. Ya, seneng Senang dong. Mama bangga. bangga Bangga. dong. Mama bangga di rumah. awalnya kita kayak ya udahlah submit aja, Iya, nggak awalnya. berharap, tiba-tiba lolos aja gitu, langsung mama bangga, langsung Wih. kita telepon. Buset, keren. Benar-benar. Dan pas lomba ini ada dosen pembimbing kan? Ada Siapa itu dosen pembimbing? balit. Balit. Mbak Iya. Oh, Kamu di ada dosen Mbak Alit kan di mata kuliah atau enggak? belum sih. Belum. Iya. Oh, nanti semester 5 nih. Iya. Semangat ya ketemu Apa semester 5? proyek terapan. Iya, Proyek proyek terapan. terapan ini. Oh. Susah nggak proyek terapan? Enggak, gampang ya kalau bareng-bareng Ya, sama yang kita terbukai, karena di proyek terapan kita bikin aplikasi sampai akhir. Aplikasi apa? Pas itu kakak buat aplikasi apa? recyclist. Oh ini. Iya, jadi ini Oh. kita tuh tugas proyek Oh, iya. terapan. Kita masukin ke Innovillage. Tapi yang ikutan Innovillage ini banyak gak sih? Dari Asia? Belum tahu ya kita, tapi kita taunya Yang seangkatnya kakak itu? Iya, 2 2. Oh 2. yang maju 2. Sama satu lagi kalau nggak salah angkatannya Nabil ya. Yang angkatan Nabil ada Oh iya satu. tahu. Oh. Wih keren banget kakaknya. Dan kayaknya udah terlalu banyak nih pelajaran yang aku bisa ambil di sini. Iya. Dan juga teman-teman iCitizen di rumah. Jadi mungkin closing statementnya dari kakak boleh dong kepada iCitizen di rumah. Oke, dari aku dulu ya. Boleh. Iya. Nah, mungkin closing statementnya buat teman-teman yang nonton, yang mau ikut lomba, nggak hanya Innovillage ya, kan masih banyak ya lomba-lomba yang lain gitu. Betul. Kalau misalnya lagi takut, masih ragu, takut gagal, coba aja dulu gitu. Kalau gagal kan bisa dicoba lagi di lain kesempatan gitu. Terus cari tim yang solid, yang sama-sama mau berproses, karena biar nggak ada jomplang gitu. Iya. Jadi cari tim yang solid, terus niatnya harus konsisten untuk ikut lomba, dan juga cari referensi sebanyak mungkin, dan kalau bisa itu lombanya itu bisa berdampak gitu, bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oke, boleh dong closing statement dari Kak Fia. Sama kayak Utami, intinya ayo cobain dulu. Ya. Mulai aja dulu gitu. Ya, Iya. mulai aja dulu, pasti bisa kok gitu. Oke, dari kamu kita boleh? Kalau dari aku sih jangan biarin rasa takut membuat kita gak nyobain hal baru gitu. Jadi jangan membiarkan rasa takut kita itu untuk membatasi sesuatu untuk Iya, mencoba betul. gitu. Iya, betul sekali. Tuh, keren banget deh. Terakhir dong tepuk tangan buat kakak SIA ini yang keren banget. Dan akhir kata mungkin sekian obrolan dari saya bersama Kak Lutfia, Kak Utami, dan kamu kita. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata selama podcast ini berlangsung. Akhir kata saya Nabil dan Kak Via, Kak Utami, kamu kita. Boleh dadah. Dadah. Thank you. Terima kasih. Dan sampai jumpa di SIA Talk selanjutnya. Dadah. Dadah. Dadah.